Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pertemuan kali ini, di mana pertemuan kali ini Bapak akan menerangkan mengenai keteladanan Nabi Sulaiman. Mungkin dari anak-anak udah ada yang tahu belum siapa sih Nabi Sulaiman itu? Ya, Nabi Sulaiman adalah nabi sekaligus putra dari Nabi Daud, sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat berbicara dengan binatang dan juga bangsa jin. Dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 18 hingga 26 itu adalah sebagian kecil ayat yang menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Sulaiman. Bapak akan menjelaskan mengenai surat An-Naml ayat 18 hingga 19. Yang artinya ayat 18, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dan dengan tertawa karena mendengar perkataan dari semut itu. Dan Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Bapak akan menerangkan sedikit keistimewaan dari Nabi Sulaiman. Jika diringkas, ada 4 keistimewaan dari Nabi Sulaiman. Yang pertama, Nabi Sulaiman dapat mengetahui bahasa semua binatang. Seperti yang dikisahkan di surat An-Naml tadi ya, bahwasanya Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan semut. Kedua, Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya sepanjang sejarah, atau manusia yang paling kaya sepanjang sejarah. Hingga saat ini belum ada manusia seorang pun yang bisa melebihi kekayaan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Jadi kalau zaman sekarang mungkin tentara itu hanya manusia ya, tapi zamannya Nabi Sulaiman atau tentaranya Nabi Sulaiman itu nggak cuma manusia, tapi juga dari golongan jin. Keempat, Nabi Sulaiman juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Tapi ingat ya, Nabi Sulaiman bukan avatar. Kemudian, meskipun Nabi Sulaiman itu memiliki kekuasaan atau jabatan yang tinggi, dia kan seorang raja nih, dia kan anak-anak. Dia seorang raja dan dia memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Tapi Nabi Sulaiman itu memiliki sifat atau hal-hal yang dapat diteladani dari Nabi Sulaiman. Yang pertama, Nabi Sulaiman memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi dia merasa bahwasanya ibadahnya masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang patut diteladani dari Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman suka atau mau berdialog dengan rakyat kecil, meskipun itu dengan seekor semut pun. Nabi Sulaiman senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya seekor semut ya. Ketika pasukan jin dan manusia serta burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut yang bernama Jarsan. Jarsan berkata, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Sedang mereka tidak menyadari hal itu. Mendengar itu, Nabi Sulaiman bertanya, mengapa engkau berkata seperti itu, Jarsan? Maka Jarsan berkata, mohon maaf wahai Nabi, saya tidak memerintah yang lain. Maka Jarsan berkata pada warga semut, wahai para semut, kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman. Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah, seperti yang dijelaskan di ayat 18 dan 19 yang sudah Bapak sampaikan tadi. Kemudian Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagai nabi yang paling pandai bersyukur, seperti yang diungkap dalam Al-Quran. Suatu hari Nabi Sulaiman bertanya pada Allah, ya Allah, tunjukkanlah padaku
seorang yang dapat membuatku pandai bersyukur. Lalu Allah memerintahkan Nabi Sulaiman untuk melihat dua orang yang sedang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan untuk mengganjal perut dari kelaparan, sedangkan yang satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah supaya diberi pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas. Nah, Nabi Sulaiman ini juga tercatat sebagai manusia pertama yang menyepuh besi dan emas pertama kali. Keteladanan yang keempat dari Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman hebat dalam menjaga kekhusyuan sholat. Bahkan beliau meninggal pada saat melaksanakan sholat. Diterangkan dalam Quran surat As-Saba ayat 14 yang artinya, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwasanya Nabi Sulaiman yang mereka hormati telah meninggal dunia. Nah, tafsirnya dalam As-Saba ini menyebutkan bahwasanya meninggalnya Nabi Sulaiman ini tidak ada yang mengetahui. Pasukannya jin dan hewan-hewan yang ada di kerajaannya tidak ada yang mengetahui. Soalnya apa? Soalnya Nabi Sulaiman ini meninggal dalam posisi berdiri. Itu berlangsung selama 1 tahun dan itu nggak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal. Seperti itu. Lalu ketika tongkatnya sudah dimakan oleh rayap, Nabi Sulaiman terjatuh, tersungkur. Nah, barulah pasukan-pasukan yang terdiri dari jin dan manusia baru tahu kalau Nabi Sulaiman atau rajanya ini telah meninggal. Keteladanan yang keempat adalah Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ini ditunjukkan bahwa kisahnya ketika masih ada Nabi Daud atau ayahnya. Pada saat itu ada dua orang, yang satu punya kebun, yang satu punya kambing. Nah, pada saat itu pada malam hari kebun itu dirusak oleh kambing si penggembala. Lalu yang punya kambing sama yang punya kebun datang ke Nabi Daud untuk meminta keadilan, meminta peradilan. Lalu ketika sudah menemui Nabi Daud, sudah diberikan solusi, kemudian Nabi Sulaiman tampil. Nabi Sulaiman bilang sama ayahnya atau Nabi Daud ya, wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan sebaiknya demikian. Kepada pemilik pekarangan atau pemilik kebun yang telah binasa tanamannya atau tanamannya sudah rusak, itu diserahkan hewan ternak si penggembala untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedangkan pekarangan yang sudah rusak itu diserahkan kepada si penggembala untuk dirawat, untuk ditanami sehingga bisa pulih seperti semula. Kemudian penggembala sama pemilik kebun ini setuju dan sepakat dan memuji kecerdasan dari Nabi Sulaiman. Meskipun masih muda, tetapi pemikiran dari Nabi Sulaiman sangat luar biasa. Lalu keteladanan yang keempat, mohon maaf ya, keteladanan yang nomor 6. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki sifat rendah hati. Banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membuat Nabi Sulaiman ini lalai. Nabi Sulaiman tetap bersyukur, Nabi Sulaiman tetap ibadah pada Allah atas rezeki, ketenaran, kesuksesan dan semua nikmat yang Allah berikan untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tetap bersyukur. Nabi Sulaiman tidak pernah merasa sombong. Nabi Sulaiman tetap merasa bahwa dia adalah seorang hamba. Dia nggak pantas untuk menyombongkan diri. Lalu keteladanan yang ketujuh adalah Nabi Sulaiman memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwasanya Nabi Sulaiman selain sayang kepada sesama manusia, tapi Nabi Sulaiman juga menyayangi semua binatang. Bahkan ketika ada seekor semut atau segerombol semut yang mau lewat, Nabi Sulaiman itu menghentikan pasukannya dulu agar semutnya bisa lewat. Baru setelah itu Nabi Sulaiman dan pasukannya baru lewat. Jadi Nabi Sulaiman tidak menyakiti. Nabi Sulaiman menebarkan kasih sayang pada seluruh umat, nggak cuma manusia dan jin, tapi juga kepada binatang. Lalu yang terakhir adalah Nabi Sulaiman ini suka bermusyawarah. Nah, ini dikisahkan
pada saat Nabi Sulaiman sedang bermusyawarah kepada pembesar-pembesar kerajaan ya, atau pejabat-pejabat kerajaan yang hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin. Jadi Ifrit ini nama jin ya. "Aku akan datang padamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." Lalu yang kedua, ada seorang yang ahli Alkitab, namanya Asif bin Barkia. Dia berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum engkau berkedip." Maka tatkala Sulaiman atau Nabi Sulaiman melihat singgasana tersebut terletak di hadapannya, ia berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikannya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Dia berkata, atau Nabi Sulaiman berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya." Dan ketika Ratu Bilqis datang, ditanyakan kepada Nabi Sulaiman, "Serupakah ini singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Nah, itu ya sedikit yang bisa Bapak terangkan untuk anak-anak semua. Luar biasa sekali sifat atau watak dari Nabi Sulaiman ini yang bisa kita teladani dan bisa kita ambil hikmahnya. Jadi Bapak berharap anak-anak semua ya yang melihat ini selalu menanamkan dalam diri masing-masing bahwasanya untuk selalu bersyukur, untuk selalu rendah hati, tidak sombong untuk karena memiliki apapun. Nabi Sulaiman aja yang kaya dan punya jabatan tinggi nggak pernah sombong, apalagi kita semua yang seperti ini ya. tidak sekaya Nabi Sulaiman atau punya jabatan tinggi atau seorang raja seperti Nabi Sulaiman. Mungkin itu aja ya pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau yang Bapak sampaikan banyak kekurangan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Sulaiman atau keteladanan Nabi Sulaiman ini. Semoga kita dapat bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Selamat belajar untuk anak-anak semua dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.